Selamat pagi Bapak Ibu kelas dewasa pria dan wanita dan juga kelas lansia pria dan wanita. Bersyukur kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas kita, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami selama masa yang menyulitkan ini, masa pandemi COVID-19. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesehatan dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Saat kami belajar bersama-sama, Engkau akan memberi kami pemahaman dan pengertian sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi lebih penting adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kelas kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran yang ke-12 yang berjudul Bijaksana Menghadapi Masalah Keluarga. Teksnya diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-16. Pertanyaan pertama, apakah keluarga Anda sedang bermasalah? Seringkali kita mendengar baik lewat berita di televisi atau di koran atau di internet yang memunculkan permasalahan dalam keluarga. Nah, bagaimana kondisi keluarga kita saat ini? Apakah sedang bermasalah? Mengapa sebagian keluarga sukses dan sebagian lagi gagal dalam mengatasi permasalahan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ke permukaan tentang keluarga. Permasalahan yang menyebabkan keluarga mengalami krisis menimbulkan disharmonisasi atau ketidakharmonisan, bahkan mengancam keutuhan dan keberlangsungan keluarga. Berikut ini beberapa kemungkinan masalah yang dihadapi keluarga. Nah, sebelum kita melihat permasalahan di dalam keluarga, mari kita melihat ayat hafalan kita terlebih dahulu. Ayat hafalan kita berbunyi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melihat kepada permasalahan-permasalahan, kita akan melihat pembahasan teks apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Kita tidak akan membaca lengkap, tetapi saya akan memberikan ringkasan. Nanti ada beberapa ayat penting yang saya bisa bacakan untuk kita semua. Dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20, ya. Jemaat Korintus telah dikuduskan dan dibenarkan dalam Yesus Kristus melalui baptisan. Konsekuensinya, jemaat yang pertama harus meninggalkan dosa. Dan yang kedua, tidak bebas melakukan hal yang diperbuat oleh komunitas non-Kristen.
Nah, karena mereka sudah dibenarkan, mereka punya standar baru. Dan standar baru ini menekankan apakah yang dilakukan itu berguna bagi dirinya dan memuliakan Tuhan. Itu bisa dilihat di ayat 20 yang berbunyi seperti ini. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah, saudara, standar baru jemaat di Korintus yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus mati menebus dosa secara utuh. Itu sebabnya orang percaya tidak dapat menyerahkan tubuh milik Kristus kepada percabulan. Waktu itu jemaat menganggap bahwa dorongan seksual dapat disamakan dengan keinginan untuk makan. Ya, tidak lebih dari itu. Dengan mengekang tubuh dari dosa percabulan, kita dibebaskan pula dari keinginan dorongan seks. Yang kedua, kita lihat apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Bagaimana kudusnya pernikahan. Karena kekudusan sebuah perkawinan, maka perceraian tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Perhatikan ayat 10 sampai 11, ya. Saya bacakan untuk kita. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini jelas, ya. Tetapi bagaimana kalau perceraian terjadi? Paulus meminta agar masing-masing pihak, baik suami dan istri, tidak menikah lagi. Ya, bahkan di dalam ayat ini dianjurkan untuk hidup berdamai dengan mantan pasangannya. Kepada mereka yang memiliki pasangan yang tidak seiman, Paulus menganjurkan pernikahan dipertahankan. Nah, Bapak Ibu, ketidakseimanan pasangan yang dimaksudkan adalah keduanya belum Kristen saat mereka menikah, ya. Jangan salah. Dan kemudian salah satu menjadi Kristen. Dengan mempertahankan pernikahan, siapa tahu pihak yang tidak beriman menjadi percaya karena kesetiaan, kasih, dan doa pasangannya. Perhatikan ayat yang ke-16, ya, yang berbunyi, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini luar biasa, ya. Nah, jadi jika salah satu percaya Yesus setelah mereka menikah bukan sebagai Kristen, salah satu pasangan bisa mempengaruhi pasangannya untuk percaya Tuhan. Tetapi bukan dalam tekanan, bukan dalam paksaan. Jika pihak yang tidak seiman menuntut perceraian, maka pasangan yang beriman tidak terikat untuk mempertahankannya. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, permasalahan dalam keluarga ada beberapa. Yang pertama, pernikahan tidak seiman. Ya, bayangkan apa yang terjadi. Bapak Ibu, pernikahan model ini
berpotensi keluarga mengalami benturan. Ya. Setuju ya? Ya. Ibarat mencampurkan air dengan minyak. Meskipun minyak dan air adalah zat cair, percampuran keduanya tidak bisa homogen, tidak bisa bersatu. Setelah dicampur, lalu dikocok, ya, atau dikocek, keduanya selalu memisahkan diri. Alkitab mengajarkan pernikahan yang sepadan. Apa sepadan? Seiman, ya, cocok, saling mengisi dan melengkapi, serta memiliki tujuan yang sama. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi sepadan. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Artinya apa? Pengikut Tuhan Yesus tidak bisa berdampingan dengan menyembah berhala. Itu bisa kita lihat dari 2 Korintus 6 14 sampai 15. Nanti dicatat saja ayatnya, dibaca di rumah masing-masing. Contohnya begini. Ajaran iman Kristen tidak boleh bercerai dan berpoligami. Namun ajaran agama tertentu boleh. Nah, apakah kedua ajaran itu dapat dipersatukan? Ya, pasti Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya Bapak Ibu yang punya anak atau punya cucu yang sudah saatnya untuk menikah menghadapi buah simalakama. Artinya apa? Ada orang tua yang terpaksa merestui anaknya menikah beda iman. Pertanyaannya, mengapa anak sampai menikah dengan beda iman? Ya. Mengapa anak berani melanggar ajaran firman Tuhan? Ya. Adakah pola asuh orang tua yang keliru? Apakah orang tua tidak menekankan ketaatan mutlak dalam mengikut Tuhan Yesus? Nah, ini saudara penting. Sebagai orang tua, kita harus menekankan kepada anak bahwa pernikahan di dalam Tuhan adalah pernikahan seiman. Bukan pernikahan yang sama sukunya. Tidak penting. Ya, tetapi yang terpenting adalah seiman. Tetapi celakanya, sebagian orang tua Kristen dengan senang hati merestui pernikahan anaknya dengan yang tidak seiman. Karena apa? Karena harta. Wah, menyedihkan sekali ya kalau ada orang yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu mengabaikan kerohanian anak dan menyerahkan anak untuk menikah dengan orang beda iman merupakan tindakan melawan Tuhan. Kalau jabatan atau materi yang menjadi motif, itu artinya meninggalkan Tuhan dan memberhalakan materi. Itu yang dimaksud dengan melawan Tuhan. Orang tua yang saleh, beriman teguh, dan dewasa dalam Tuhan akan berupaya menjauhkan anak dari ajaran yang menyesatkan. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan lain mengikuti nasihat seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai 16. Saya rangkum di bawah ini, ya. Kita harus bertekad dan berkomitmen untuk membawa pasangan mengenal Yesus. Kita harus punya keteguhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Miliki iman yang teguh, taati firman Tuhan, dan berupaya membawa pasangan kepada Tuhan. Yang kedua, hindari pertengkaran yang tidak perlu. Bapak Ibu, ada harga yang harus dibayar
karena pernikahan beda iman adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, saya bacakan ayatnya supaya kita diingatkan. Ya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi kalau sudah terlanjur, kita harus punya komitmen. Kita harus mendoakan pasangan kita supaya pasangan kita bisa percaya kepada Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam kelompok masing-masing diskusikan 2 pertanyaan berikut ini. Ya. Yang pertama, apakah pernikahan beda iman merupakan pelanggaran firman Tuhan yang sangat serius atau biasa saja? Ya. Yang kedua, apa alasan dan penyebab umum terjadinya pernikahan beda iman? Ya, pasti seru ini kalau didiskusikan di kelas kita masing-masing. Yang berikutnya, yang bisa menjadi masalah dalam keluarga adalah menjadi orang tua tunggal. Bahasa kerennya itu single parent. Ya. Nah, Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi oleh orang tua tunggal adalah mau menikah kembali atau akan tetap menjanda dan menduda. Yang kedua, bagaimana memenuhi ekonomi keluarga. Yang ketiga, bagaimana mendidik anak. Ya, bagaimana mengatasi rasa minder, frustasi, dan penilaian miring dari sebagian masyarakat. Ini tantangan yang dihadapi oleh orang tua tunggal, apalagi kalau masih muda. Ya, ini sering terjadi. Kita sering mendengar atau mungkin Bapak Ibu yang sekarang single parent mengalami hal ini. Ya. Nah, fakta sebagai orang tua tunggal bisa menimbulkan masalah baik bagi orang tua maupun bagi anak. Beberapa penyebab menjadi orang tua tunggal adalah pertama, perceraian. Ya. Dengan berbagai alasan dan permasalahan, akhirnya pasangan itu memutuskan bercerai. Meskipun ingat, melanggar firman Tuhan. Ya, karena apa? Sejak semula rencana Tuhan dalam keluarga atau suami istri adalah apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, mari kita lihat salah satu contoh saja ya di dalam Matius pasal 19. Ini sangat terkenal karena perikop ini tentang perceraian ya. Matius 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan untuk kita semua ya. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?
Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ini sudah jelas. Ya. Ada ayat-ayat lain yang bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri. Itu alasan yang pertama mengapa ada orang yang menjadi orang tua tunggal. Yang kedua, perzinahan atau percabulan. Ya. Ayah atau ibu tidak setia kepada pasangannya dan meninggalkan keluarga secara tidak bertanggung jawab. Ya, mereka punya will, wanita idaman lain dan pil, pria idaman lain, dan tinggalkan keluarga. Ya. Yang ketiga, meninggal dunia. Ya. Ayah menjadi duda atau ibu menjadi janda karena kematian. Saya merasa ini yang terhormat. Ya, yang pertama dan kedua, perceraian dan perzinahan itu membawa aib. Apalagi dengan stempel kita sebagai orang percaya. Nah, apakah menjadi single parent satu aib atau kutukan? Ya, saudara, tidak. Menjadi orang tua tunggal bukan kutukan. Karena baik perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, Allah menaruh kasih dan perhatian yang besar kepada anak yatim dan janda. Luar biasa, ya. Dalam perjanjian baru bahkan dikatakan ibadah yang sejati adalah memperhatikan para janda dan anak yatim. Artinya single parent dihormati di dalam kepercayaan sebagai orang Kristen. Ya. Saudara, Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap orang yang beriman dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu ya, Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang terkenal. Yang ketiga, permasalahan dalam keluarga bisa terjadi karena persoalan ekonomi. Nah, Bapak Ibu, sering kita baca di berita, ya, kenapa ada perceraian. Ya, yang penyebab utamanya biasanya persoalan ekonomi. Ya. Nah, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga harus diperjuangkan. Ya. Dan salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah kondisi ekonomi keluarga. Bapak Ibu, uang dapat merupakan berkat, namun bisa juga menjadi sumber perselisihan dalam keluarga. Ya. Nah, coba kita lihat, ini ada dua ekstrim. Ya. Ada keluarga yang hidupnya serba pas-pasan, tetapi menjalani kehidupan keluarga yang berbahagia. Sebaliknya, ada keluarga yang serba berkelebihan, tetapi penuh dengan percekcokan. Uang, baik sedikit maupun banyak, harus dikelola sesuai dengan firman Tuhan agar mendatangkan kebahagiaan. Ya, coba kita lihat salah satu ayat yang saya kutip. Ya, kita lihat Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku,
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi keuangan itu harus dikelola dengan baik, ya, karena uang banyak kurang, uang sedikit cukup. Rahasianya adalah bagaimana pengelolaan. Ada ayat yang terkenal dari 1 Timotius 6 ayat 10, ya, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya, ya, tetapi cinta uang. Jadi waspada Bapak Ibu terhadap ketamakan dan pemborosan, ya. Sekarang sembarang bisa belanja online, ya, atau COD, barang datang dibayar. Lalu waspada juga terhadap terjerat materialisme dan konsumerisme, ya. Lalu waspada terhadap menghalalkan segala cara, ya. Lalu waspada membeli sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu, ya. Harusnya kita membeli barang karena butuh, bukan karena ingin. Tapi kan sekarang, coba zaman sekarang ini, ketika kita melihat barang di Shopee atau di apa lagi tuh, ya, saya kurang tahu, tapi wah, ini barang ini murah, padahal kita tidak perlukan, ya. Shopee, Tokopedia, Zalora banyak sekali, ya. Dan itu menggoda kita untuk membeli, padahal kita tidak perlu, kita hanya ingin, ya, murah, bebas ongkir, ya. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Yang keempat, nah ini pun sekarang begitu marak, kekerasan dalam keluarga atau KDRT, ya. Bapak Ibu, siapapun tidak dibenarkan melakukan kekerasan, ya. Tindakan kekerasan berarti penuh kebencian, amarah, dan emosi yang negatif, ya. Nah, coba kita perhatikan Amsal 14, ya, ayat 29. Mari kita memahami ayat ini dengan serius, ya. Jangan hanya dibaca saja. Amsal 14 ayat 29 berbunyi demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kalau saudara sering marah, apa disebutnya? Orang bodoh, ya. Pasti kita tidak mau disebut orang bodoh, bukan? Jadi harus tidak menjadi pemarah, ya. Ini ada beberapa contoh di dalam Perjanjian Lama. Kain melakukan kekerasan kepada Habel. Karena apa? Karena marah, karena iri. Yusuf mendapatkan tindakan kekerasan dari saudara-saudaranya. Karena apa? Karena iri, ya. Jadi saudara, kekerasan berawal dari amarah. Dan amarah bermula dari kebencian. Dan bermuara pada kekerasan, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa, ya. Marah yang berbuat dosa adalah memarahi anak ketika mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Itu marah yang tidak berdosa, ya. Nah, kita sudah belajar 4 penyebab permasalahan dalam keluarga, ya. Yang pertama tadi apa? Pernikahan tidak seiman. Yang kedua, menjadi orang tua tunggal. Yang ketiga, wah bagus, ya, persoalan ekonomi. Kalau itu semua hafal, ya. Yang keempat apa? Wis, mantap, ya. Kekerasan dalam keluarga. Nah,
Bapak Ibu, setelah kita tahu tentang masalah dalam keluarga, kita harus bijaksana dalam menghadapinya. Kesimpulannya apa? Ya, nah ini ada pepatah yang mengatakan permasalahan yang disikapi dengan bijaksana akan membuahkan solusi manis dalam kehidupan. Maksudnya apa? Ya, apa solusinya? Yaitu nilai kebenaran firman Tuhan akan menjadi dasar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Jadi kita sebagai orang percaya harus mendasari kehidupan keluarga karena nilai kebenaran firman Tuhan, bukan nilai yang lain. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Mari kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman-Nya. Ya. Nah, silahkan diskusikan di dalam kelas kita masing-masing. Dan sebelum berdiskusi, mari kita tutup dengan doa pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami pada pagi hari ini. Kami sebagai keluarga tidak sempurna, tetapi disempurnakan karena keluarga kami taat akan firman Tuhan. Saya berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga di dalam kelas dewasa pria wanita ini, dan juga untuk orang tua kami para lansia. Kiranya apa yang mendasari keluarga kami sudah tahu persis bahwa itu adalah firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendasari kehidupan keluarga kami dengan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Nah, itulah Bapak Ibu pelajaran kita. Mari kita akan diskusi di kelas kita masing-masing. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Amin.